lanjutkan kembali perbincangan kita di Kompas Petang, Saudara. Saya masih bersama dengan bapak-bapak di sini, ada Bung Ujang Komarudin, juga ada Bung Saiful Huda dan juga Bung Willy Aditya. Saya ingin ke Bung Willy dulu. Bung Willy, ini kan sampai sekarang Koalisi Perubahan ini belum mengumumkan siapa cawapresnya, begitu, bacawapresnya ya, bakal calon wakil presidennya. Tapi kabarnya sudah ada nama, ada 5 nama, benar begitu? Ya, kami kan yang pertama mendeklar capres. Tentu ini sebuah langkah yang progres. Terkait cawapres ya berproses, tidak perlu. Tapi 5 nama itu benar sudah ada? Ya ada 5 nama yang mulai kita coba. Siapa saja di antaranya itu? Ada dari partai koalisi begitu? Ya dari dalam ada, dari luar ada. Nanti kita datang ke Kompas, ke Litbang Kompas untuk mematangkan itu. Biasanya kan Litbang Kompas presisi biasanya dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nah, tentu itu. Dan termasuk juga kemudian diskusi antara Mas AHY dengan Caimin juga mendalami itu. Jadi ini proses. Bicara soal jadi cawapresnya Anies Baswedan, begitu maksudnya? Ya, termasuk memperluas ke sayap. Ini kan goda-menggoda, ini kan belum tahu siapa yang ikut siapa. Ya, gini, sebelum janur kuning berkembang dan ijab kabul terjadi di depan KUA, itu kan semua bisa saling menggoda. Dan kemudian kan yang di hati sudah ada. Cuma kemudian karena ini republik ini kan besar, jadi ini bukan koalisi besar atau koalisi besar-besaran, bukan. Tapi sejauh apa kita bisa duduk bersama untuk memperbincangkan, mendiskusikan dan bergandengan tangan untuk bersama-sama menyelesaikan tugas-tugas demokrasi dan membangun republik ini nih loh. Jadi komitmen. Kalau Nasdem dengan PKB ini kan konco lama gitu, kawan lama. Ini tinggal ibaratnya menarik garis lurus saja untuk kemudian menyambung rasa dan berkoalisi bersama. Baik, kalau gitu saya coba ke Bung Saiful dulu. Bung Saiful, jadi sebenarnya pertemuan Caimin dengan AHY ini benar sudah sepengetahuan juga dari Gerindra ya? Ya silaturahmi kan nggak harus laporan. Oke. Tapi apakah ini ada arahan begitu mungkin dari koalisi? Nggak ada, ini inisiatif dari Gus Imin sendiri untuk mendorong silaturahmi ini, karena kan kita pernah 10 tahun menjadi bagian dari pemerintahannya Pak SBY. Jadi ya bagi Gus Imin ini romantisme ketemu dengan Pak SBY ketika 10 tahun sebelumnya PKB menjadi bagian dari pemerintahan Pak SBY. Yang kedua, tadi loh yang perlu dicatat, sejak dari awal. Bung Saiful, maaf, audio Anda hilang. Baik, saya ke Kang Ujang dulu kalau begitu. Kang Ujang, ini sebenarnya cair sekali, kita tidak pernah tahu siapa yang menggoda siapa, yang mana yang menggoda siapa, meskipun mungkin pertemuannya dilakukan di rumah Demokrat begitu. Tapi kalau Anda melihat bagaimana situasi ini? Ya, sekarang kan dinamikanya belum ada yang pasti ya. Artinya Anies pun cawapresnya kan belum pasti siapa. Lalu Cak Imin pun apakah dicawapreskan di Prabowo atau seperti apa kan belum. Maka ya posisinya masih saling goda, saling tarik-menarik. Ya sebelum didaftarkan di KPU September masih segala mungkin bisa terjadi. Mungkinkah kemudian koalisi perubahan dengan Gerindra dan PKB bersatu? Ya, kenapa Anda ketawa? Dalam politik mungkin, tapi probabilitasnya seperti apa? Besarkah peluangnya? Mungkin saja, tapi besarkah peluangnya? Gerindra, PKB dengan Demokrat, Nasdem misalnya? Ya mungkin saja. Tapi kan tadi saya bilang kalau itu terjadi, misalkan Demokratnya keluar gitu ya dari koalisi perubahan, kan Aniesnya tidak bisa jadi nyapres. Nah itu kalau seperti itu bagaimana dong ke depannya? Ya mungkin saja itu ada skenario yang ingin 2 pasangan presiden atau 2 poros. Atau disebutnya all president's man atau all Jokowi's man gitu. Itu mungkin saja. Makanya tadi mungkin menggoda itu, rayu-merayu itu bagian daripada skema itu. Kan bisa saja.
Jadi saya melihatnya Mbak bisa Nilo. bertahan. Nah, Ya. tapi dalam konteks koalisi semua bisa terjadi. Saya sepakat dengan Baik, Bang Willy. semua bisa terjadi. Bung Saiful, Anda tadi sempat hilang. Apa Ya. yang disampaikan tadi? Ya, sejak dari awal komitmen kami bikin poros PKB Gerindra, semangatnya adalah jangan sampai dalam Pilpres 2024 hanya ada 2 pasang. Baik, artinya ini harus pokok ada yang 3 kami ini. Di sampaikan. Pilpres kali ini harus ada 3 pasang. Minimal 3 pasang. Jadi kita tidak ada cerita untuk menggoda lalu harus ada 2 pasang, tidak ada. Termasuk kami yakinkan Bro Willy, komitmen PKB Gerindra membuat poros sejak dari awal, demokrasi kita harus sehat 2024, cerminan demokrasi sehat itu salah satunya, tidak boleh hanya ada 2 pasang dalam Pilpres. Artinya 2024. PKB Gerindra sedang mencari teman baru untuk jadi satu poros. Ya semangatnya tetap, tapi semangatnya tetap harus lebih dari 2 pasang dalam Oke, Pilpres 2024. capresnya siapa, Pak Saiful? Loh, kalau kami kan sudah cukup dengan Gerindra dan PKB, tinggal Baik. kita deklarasikan. Baik. Kalau begitu kita akan lihat lagi 3 capres ini. Bung Willy, Anda punya keyakinan bahwa partai atau koalisi perubahan ini akan sangat kuat begitu di Pilpres kali ini. Bagaimana Anda menjaga 3 kaki tadi yang Anda bilang? Ya, menjaganya tentu dengan ujian-ujian yang datang itu bagian dari proses penguatan. Dengan ujianlah kemudian kita tahu seberapa kuat, seberapa lemah kita. Jadi proses yang datang, godaan, kerdipan, suitan ini yang kemudian menjadi ujian seberapa solid kami ya. Jadi tapi hal yang kemudian merepresentasikan perubahan, perbaikan di Pilpres ya, new hope-nya itu ya koalisi perubahan ya, Anies Baswedan yang menjadi the only one bintang yang bersinar di dalam kontestasi 2024 ya. Saya sepakat tadi dengan Kang Huda, sebanyak mungkin kandidat yang akan berlaga berkontestasi di dalam pemilu itu rakyat akan semakin diuntungkan. Jadi tapi the only one tetap Anies Baswedan yang Baik, kita nantikan kejutan yang sudah disebutkan oleh Partai Nasdem, kejutan soal siapa bacawa pres dari Anies Baswedan nanti, termasuk juga kita akan lihat mungkinkah 3 poros itu akan seperti apa bentuknya, nanti kita akan lihat. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama dengan kami di Kompas Petang, Bung Saiful Huda, kemudian juga Bung Willy Aditya dan juga Bung Ujang Komarudin. Sehat selalu Bapak-Bapak. Amin.